Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Haindari. Saya seorang mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, jurusan Gizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai demam berdarah dengue atau DBD. Yang pertama mengenai pengertian demam berdarah dengue atau DBD. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang kepada anak-anak dan orang dewasa. Kemudian mengenai penyebab demam berdarah dengue atau DBD. DBD disebabkan karena adanya virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti melalui gigitannya. DBD biasanya ditemukan di daerah-daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi dan masih merupakan masalah kesehatan utama yang terjadi di Indonesia. Kemudian tanda dan gejala demam berdarah dengue. Yang pertama adanya demam selama 2-7 hari yang disertai dengan adanya tubuh menggigil, kemudian kurang nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepada kepala. Kemudian yang kedua adalah pendarahan di bawah kulit berupa adanya bintik-bintik merah dan terjadinya mimisan. Kemudian yang ketiga adalah nyeri di ulu hati dan adanya mual dan muntah. Kemudian yang keempat, terjadinya syok pada pasien demam berdarah pada hari ketiga dan ketujuh yang biasanya terjadi terulang-ulang. Tanda dari syok itu sendiri adalah yang pertama, tubuhnya terasa lemah, kemudian kulitnya dingin, ada basah di telapak tangan, dan tidak sadarkan diri. Kemudian, bagaimana cara kita untuk terhindar dari DBD? Ada beberapa cara, yakni yang pertama adalah menguras kamar mandi minimal 1 kali dalam seminggu. Kemudian yang kedua, tidak adanya genangan air di rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang ketiga, tidak menumpuk sampah di dalam rumah. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang tertutup supaya kita terhindar dari gigitan-gigitan nyamuk ketika beraktivitas di luar ruangan. Kemudian yang kelima adalah melakukan fogging. Yang terakhir adalah melakukan vaksin DBD. Vaksin DBD dilakukan dengan vaksin yang sudah terstandar. Kemudian apabila ada pasien mengidap DBD, bagaimana cara pemberian makannya? Yaitu yang pertama, berikan makanan berkalori tinggi dan berprotein tinggi. Maka dari itu kami ahli gizi biasanya menyebutkan diet TKTP atau diet tinggi kalori dan tinggi protein. Syarat diet dari TKTP adalah yang pertama, energinya tinggi 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua, proteinnya tinggi 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemaknya cukup, diberikan 10-25% dari seluruh energi total. Kemudian karbohidratnya pun cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Kemudian makan diberikan sebanyak 3 kali sehari makan berat dan 3 kali sehari makanan ringan. Kemudian makanan yang diberikan pun adalah makanan yang lunak dan mudah cerna. Lalu makanan yang dianjurkan untuk penderita DBD adalah dari jenis karbohidrat, nasi diperbolehkan, kemudian roti juga diperbolehkan, puding dan kentang pun diperbolehkan. Kemudian untuk sayuran, semua jenis sayuran diperbolehkan, hanya saja pengolahannya tidak digoreng. Kemudian dari buah-buahan pun semua diperbolehkan, asal buah-buahan segar, dan boleh dikonsumsi buah utuh ataupun di jus, itu juga diperbolehkan dikonsumsi oleh pasien. Kemudian dari sumber protein hewani dianjurkan mengkonsumsi daging sapi, ayam, ikan, telur, dan susu. Juga olahan dari susu seperti keju itu disarankan untuk dikonsumsi oleh pasien DBD. Kemudian sumber protein nabati
Diperbolehkan mengkonsumsi semua jenis-jenis kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu ataupun tempe. Dan makanan diusahakan dimasak dengan bumbu yang tidak tajam. Bumbu tajam itu seperti lada, itu tajam, itu tidak boleh. Dan makanan pun diusahakan dimasak itu dengan direbus, dikukus, ataupun disayur. Jadi pasien DBD tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan memiliki minyak yang tinggi juga. Jadi diusahakan tidak digoreng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama saya memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua ada perkataan yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang berkenan pula. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.